Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan Matius 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Kira-kira 720 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sang Mesias, pemimpin yang mengembalakan umat Israel, sudah lahir dan sudah naik ke sorga. Lalu yang jadi pertanyaan, bisa gak kita jadi pemimpin yang dapat mengembalakan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, lingkungan kita, atau bahkan yang lebih besar, bangsa dan negara kita? Bisa gak kita jadi pemimpin seperti itu? Jawabnya, kita pasti bisa, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata di Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi jelas, kita bisa menjadi pemimpin yang dapat mengembalakan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Timbul satu pertanyaan baru. Bagaimana cara agar kita dapat menjadi pemimpin yang juga merangkap sebagai seorang gembala? Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kitab Matius ini mengisahkan 3 pemimpin. Yang pertama, orang Majus. Yang kedua, imam kepala. Dan yang ketiga adalah Raja Herodes. Coba kita bayangkan, bagaimana orang Majus ini begitu mengasihi Tuhan. Dia meninggalkan keluarganya, bisnisnya, kelompoknya, hanya untuk menyembah Tuhan. Berbicara tentang tenaga, ini nggak usah ditanya, pasti sangat melelahkan, perjalanan yang begitu jauh, dan juga harta. Dia juga mempersembahkan harta untuk Tuhan. Emas, kemenyan, dan juga mur. Orang Majus juga peka akan peringatan-peringatan Tuhan, akan tanda-tanda yang Tuhan berikan mengenai nubuatan tentang Mesias. Sampai ketika pulang pun, orang Majus ini tetap taat akan perintah Tuhan. Dia diperintahkan untuk tidak kembali ke Herodes, tapi dia pulang lewat jalan lain. Lalu bagaimana dengan imam kepala? Apa yang dilakukan oleh imam kepala? Dia nggak peka. Nggak ada yang dilakuin. Kalau dia peka, dia akan cross check. Nabi Mika sudah menubuatkan tentang Mesias. Orang ini, orang Majus, datang juga menurut petunjuk Tuhan tentang Mesias. Dia menanyakan tentang Mesias. Harusnya dia cross check. Tetapi dia nggak cross check.
Ketika Raja Herodes mengetahui tentang kelahiran Mesias, dia terkejut loh. Dia terkejut. Dia ada action sih. Ya, dia minta tolong ke orang Majus. Cari, selidikin. Kalau sudah ketemu Mesias itu, kasih tahu. Saya juga mau nyembah. Herodes ini juga tipe yang berhati culas. Apa yang dia ngomongin gak sama dengan apa yang akan dia lakuin. Dia bilang dia mau menyembah, padahal dia bukan mau menyembah. Dia mau membunuh Sang Mesias. Kadang kita juga suka seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kita ini tipe pemimpin yang mana? Jika kita bukan tipe pemimpin yang mengasihi Tuhan, bertobatlah. Mohon pengampunan pada Tuhan. Minta agar Roh Kudus menolong kita, agar kita lebih peka mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya agar kita menjadi pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.